Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, kembali lagi di channel Kacang ini, dimana hari ini kita bakal bahas CBR Old yang Thailand atau CBU, yang dimana sudah lama banget kita nggak ngebahas ya. Karena CBR Old ini kita bikin kontennya tuh nggak kayak motor-motor lain yang secara terus menerus bertahap bikinnya, atau ada sedikit upgradean itu sedikit kita bikinin videonya, sedangkan CBR Old tidak. Jadi bisa dilihat bahwa secara keseluruhan CBR Old ini sudah sangat berubah dari sebelumnya, atau saat pertama kali gue beli waktu tahun 2021 di bulan yang sama. Jadi motor ini udah setahun dipegang, dan ya ini dia perubahannya. Nah, apa aja sih yang kita ubah di CBR Old ini? Bisa dilihat di depan gua itu sudah diganti yang namanya knalpotnya. Nah, ini knalpotnya gue beli mereknya yang Leovins, yang mirip-mirip Leovins tapi Taiwan. Katanya sih ini Leovinsnya Taiwan, cuman gue nggak tahu. Cuman yang pasti ini berbahan baku karbon asli, cuman ini ujungnya plastik dan ininya stainless. Dan ini leherannya atau headernya gue beli yang di toko knalpot biasanya, jadi gue nggak beli paketan sama orang yang jual karena harganya terlalu overpriced. Jadi mendingan gue beli leheran di kang knalpot yang udah gue percaya sebelumnya, seperti itu. Dan selanjutnya yang udah kita ganti itu adalah ini underbone-nya. Sebenarnya sejujurnya dan sedalam-dalamnya gue bicara, gue lebih suka sama underbone yang bawaan pabrik dari Hondanya ya. Cuman karena dia sering patah si ininya nih, si injakannya atau push tab-nya, jadi gua mau gak mau ganti pakai yang punya merek Nui Racing Project. Cuman banyak yang bilang Nui Racing Project yang ada di Indonesia nih yang kayak gini itu KW, aslinya tuh di Thailand modelnya nggak seperti ini. Cuman ya Allahu alam, gua nggak tahu juga. Yang penting gua beli ini karena gua suka modelnya dan dia kokoh. Sebenarnya dia itu persamaannya atau substitusi underbone-nya tuh CBR Old tuh kedudukannya sama kayak punya NSR SP. Jadi kalau misalnya gue pakai underbone-nya yang Ninja itu, gak usah pakai bracket, tinggal dipasang ke Old ini langsung PNP. Yang modelannya mereknya Taiga. Cuman kan yang punya gue kan kopinya Taiga, tapi buatan di Indonesia itu mereknya NGRT. Nah, itu PNP nih buat di motor CBR Old karena ininya tingginya sama kayak punya inian NSR SP atau NSR Astra dan NSR lainnya itu dia sama kedudukan ininya. Oke, lanjut. Dan yang ini bisa dilihat bahwa velgnya itu sudah kita repaint pakai warna red candy atau merah permen. Jadi sebenarnya ini lebih cenderung ke merah marun yang glossy karena si basic dari si warnanya itu kagak gua klet atau kagak gua klotokin dulu pakai cat remover. Terus gua kagak nyuruh si abangnya juga buat ngeklet juga karena menambahkan biaya. Jadi gua cuman coba-coba aja pakai basic atau warna dasarnya itu masih ada punya velgnya alias warna hitam. Habis itu langsung timpa pakai epoksi atau di amplas halus dulu, langsung timpa pakai epoksi, langsung dah masuk ke warna red candy-nya dan hasilnya seperti ini. Cenderung ke merah marun yang apa ya namanya ya, metalik gitu. Dan ya buat di motor CBR Old warna hitam ini masuk banget karena terlihat sangat seperti maco dan garang sekali. Perpaduan warna hitam dan merah itu nggak pernah salah menurut gua. Oke. Jadi ini budget buat nge-repaint kurang lebih 300.000 karena di kota Surabaya, jadi harganya 300.000 dan kualitasnya udah dapet yang candy. Kalau di Jakarta tuh yang candy bisa nyampe 600-700, cuman di sini masih murah. Oke, lanjut ke selanjutnya part-part yang udah gue ganti di CBR Old ini. Bisa dilihat bahwa di sini master remnya udah kita ganti pakai RCB yang biasa aja karena yang orinya tuh udah mulai keras. Kalau misalnya udah mulai keras tuh ngegantiin part dalamnya tuh pistonnya tuh agak susah, dan walaupun ada mahal harganya, jadi mendingan kita bikin
beli baru menjadi aftermarket aja. Dan sama koplingnya juga sama, kita beliin yang punya RCB. Dan ini switch-switchnya ini kita pakai yang namanya domino, tapi ini yang pastinya dominonya KW ya, gak yang ori. Terus di sini hand gripnya gue pakai barakuda yang ada stainlessnya biar masuk warnanya sama velg. Dan yang sebelah kanan buat apa sih, saklar atau starternya, dia pakai punyanya si inian Sabre, punyanya Yamaha, bisa diginiin nama ini nanti di engine off cut off nya kayak gitu. Dan ini gua pakai gas spontan merek TDR Racing. Jadi ini TDR yang satu kabel buat motor-motor karbu kayak gini. Itu gua kenapa milih ini, karena sebagai anak motor yang lama, ini tuh terkenal banget, atau apa ya, terkenal ininya licinnya gampang. Jadi itu nggak yang kayak berat-berat gitu. Ini kan gue punya yang TDR, dan teman gue tuh pakai yang punya KTC. Gue bandingin sama yang punya KTC ya. Jadi TDR tuh cenderung jarang rusak atau jarang putus kabelnya. Kalau punya KTC itu sering putus. Nah, ini kan tadi yang di depan tuh motor CBR old yang pakai TDR gas spontannya. Nah, kalau yang ini pakai merek KTC, bisa dilihat kan nih lambangnya KTC. Dan ini tuh kalau kata gue kurang joss kalau kata gue. Dia tuh terlalu gimana gitulah, pokoknya banyak yang bilang ini tuh kurang, dan gue juga ngerasainnya juga kurang. Dan harganya juga jauh banget sama yang itu. Ini cuma 125 ribuan, kalau itu nyampe 300 sampai 400 ribu, karena itu produk lama, udah nggak ada yang barunya. Kok katanya yang udah nggak ada yang barunya gitu. Oke, udah gitu aja video kali ini, nge-review CBR old-nya yang CBU. Part-part yang udah gue ganti di CBR old itu adalah beberapa part yang harus ya. Jadi kebanyakan part yang diganti di motor CBR old ini adalah part-part yang udah rusak dan kurang enak dilihat. Jadi bisa dilihat partnya cuma sedikit aja diganti, tidak terlalu banyak. Dan ya, jangan lupa di like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka channel Kacang ini. Dan terima kasih buat kalian-kalian yang memberikan masukan kepada di kolom komentar kurang lebihnya. Dan ya, gue bakalan tetap bikin konten walaupun kalian ada yang suka, ada yang nggak suka, itu hak kalian. Dan jangan lupa, sampai ketemu di next video. See you and peace. Bye bye.